Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Anissa Nabila selaku pembicara pertama dari tim afirmasi. Tugas saya di sini ialah menyampaikan mosi, lalu saya akan memilih kata kunci lalu mendefinisikannya. Yang ketiga, saya akan memilih sudut pandang, dan yang terakhir saya akan memaparkan argumentasi mengenai mosi kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, mosi kita hari ini ialah Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Saya telah memilih 3 kata kunci, yaitu sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima pelajaran dan ilmu yang baru. Yang kedua, menghukum adalah balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, perundungan adalah seorang atau kelompok yang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Saya telah memilih 2 sudut pandang, yaitu sosial dan pendidikan. Baik, Dewan juri yang terhormat, saya akan memulai untuk membacakan argumentasi saya mengenai mosi kita kali ini. Salah satu kasus di sekolah yang sering dihadapi siswanya ialah perundungan. Bahkan meski dalam masa pandemi COVID-19 dan mengharuskan siswa ikut sekolah daring, kini perundungan yang biasanya terjadi secara langsung turut berubah menjadi secara daring atau yang biasa kita kenal sebagai cyberbullying. Nah, perundungan ini dapat berawal dari candaan. Dari candaan inilah yang memunculkan jenis dan tingkatan cyberbullying menurut Dr. Damar Upahita. Perundungan dapat berawal dari flaming atau pertengkaran siswa. Yang kedua, harassment atau melontarkan pesan-pesan buruk, ancaman dan hinaan kepada korban, sehingga korban tersebut dapat merasa tidak nyaman dengan hinaan tersebut. Yang ketiga, denigration atau tindakan membenci, menghina seseorang dengan membuat rumor yang mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang. Yang keempat, impersonation atau memalsukan akun dan berpura-pura menjadi orang lain. Yang kelima, revenge porn atau menyebarkan konten pribadi kepada publik. Yang keenam, live streaming child sexual abuse atau memaksakan dengan kekerasan agar anak melakukan hal seksual lalu ditayangkan kepada publik secara umum. Yang ketujuh, child grooming, yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk menjalin hubungan dengan niatan yang tidak baik atau memanfaatkan korban. Kemudian, Dewan juri yang terhormat, tindakan ini sesungguhnya tak perlu muncul ketika seseorang memang sungguh superior. Hal ini juga dikatakan oleh psikolog klinis dewasa atas nama Julius Stephen MPSI. Perundungan muncul dari orang-orang dengan kepercayaan diri yang rendah. Hal ini dapat juga disebabkan yaitu ketika pendidikan yang diterimanya itu juga rendah, sehingga kepercayaannya itu juga melemah. Beliau menyebutkan bahwa motivasi orang membuli orang lain adalah untuk mendapatkan kekuatan. Hal mudah yang biasa dilakukan untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan mencari orang yang lebih lemah dari dirinya. Begitu juga yang dikatakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021. Sebanyak 2.982 kasus. Dari jumlah tersebut, paling banyak 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik atau psikis. Nah, juga terdapat 3 kategori menurut Yayasan Sejiwa, yaitu adalah bullying fisik, bullying non-fisik, dan yang terakhir adalah bullying mental atau psikologis. Dari bullying ini dan perundungan dapat menyebabkan dampak pada korban. Yang pertama adalah gangguan mental, yang kedua mulai sensitif, dan yang ketiga rasa marah yang meluap-luap, yang keempat depresi, rendah diri, dan cemas.
5. Kualitas tidur menurun drastis. Yang keenam, keinginan menyakiti diri sendiri hingga berakhir pada bunuh diri. Yang terakhir, ada prestasi menurun. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Dari adanya dampak besar dan berbagai macam yang dialami korban tersebut, dari sinilah Dewan Juri yang terhormat perlu diberikan hukuman agar pelaku dapat merasakan jera. Dan kasus ini tidak boleh dianggap seenteng itu. Karena semakin banyak pelaku bullying, maka semakin banyak anak-anak yang terganggu, hingga dapat mengakibatkan menurunnya prestasi hingga berujung pada bunuh diri. Bullying secara umum dapat dijerat hukum sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat 1, pasal 76C UU 35 tahun 2014. Apabila bullying tersebut dilakukan secara verbal dan mengandung unsur hasutan-hasutan untuk bunuh diri dan menyebabkan korban bunuh diri, maka dapat pula dijerat dengan pasal 345 KUHP. Apabila pelaku tidak diberikan hukuman yang pasti, seperti hanya diberi nasihat dan mengarahkan siswa agar tidak melakukan hal tersebut, menurut Coloroso tahun 2007 pada bukunya menyebutkan pelaku bullying atau perundungan biasanya lebih kuat, lebih mahir secara verbal, kemudian lebih tinggi dalam status sosial dan ras yang berbeda. Hal ini tidak akan membuatnya jera. Harus ada sanksi dari perbuatannya yang membuat para pelaku ini bullying atau perundungan ini semakin jera. Dan tentunya pelaku ini tidak akan melakukannya lagi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung mosi kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.